Yang paling nyebelin boleh nggak sih? Kalau nyebelin enak dipilih. Ada operator yang rese banget. Yang paling nyebelin tuh operator. Satu orang operator. Lima tahun ke depan ya. Tetap di radio. Jadi apa ya? Saya pengennya jadi orang biasa aja di radio. Kalau itu sih nggak tahu. Yang jelas bukan direktur sih. Mungkin stay di penyiar sih. Kayaknya udah nyaman dengan mode ini. Kayak gitu. Udah nyaman dengan mode ini. Pengennya tetap jadi penyiar sih, tapi dengan kualitas yang sangat lebih baik. Maksudnya bisa bebas ya. Kalau misalnya direktur kan harus stay, atau kalau bendahara sekretaris kan harus stay. Tapi kalau misalnya penyiar tuh kayak lebih santai, lebih ke freelance yang bisa bebas tapi masih bisa terus ngembangkan diri di sini. Masih bisa di sini lah gitu. Mungkin jadi ketua umum yayasan. Belum ya? Yang jelas apapun posisi kita di radio, bukan berarti berapa tinggi jabatan kita, tapi seberapa manfaat kita di radio itu aja sih. Dia saingan nih gimana nih? Apakah rival atau dia lebih baik daripada saya? Saingan dalam hal apa ya? Dalam hal siaran gitulah ya. Aduh kalau rival, soalnya saya tidak pernah berkelahi, maksudnya secara teknik bersiaran tidak pernah kelahi. Rival ini agak berat ya. Mungkin yang lebih baik, kalau yang lebih baik saya nilai ya, ada dua nih. Ini saya nobatkan kepada Uti Eri dan juga kepada Uti Ratna. Karena Uti Eri sama Uti Ratna tuh mungkin jam terbang siarnya udah cukup tinggi ya. Masih belum bisa dikalahkan lah ya profesionalitasnya. Terus pembawaan moodnya bisa berubah-ubah, bisa mood swing nih ya. Kalau biasanya cewek yang mood swing, tapi kalau di studio nih dua orang yang bisa mood swing langsung enak banget siaran tuh. Mau siarannya serius, mau siarannya santai, mau siarannya semi santai, bisa dua-duanya. Ada Uti Ratna dan Uti Eri. Nggak ada sih, karena kayaknya saya nih banyak kurangnya gitu dibanding kawan-kawan yang lainnya. Tapi dulu saya pernah buat kayak macam standar, kayaknya ini boleh nih jadikan untuk acuan atau persamaan, minimal kita jangan sampai di bawah dia. Itu dulu saya masuknya pertama kali itu ke radio itu bareng Kak Ratna. Angkatan perekrutan bareng Kak Ratna. Pada waktu itu terekrut 10 orang. Dan yang bertahan cuma 2 orang, saya dan Kak Ratna. Jadi sepanjang siaran atau sepanjang di radio itu saya kadang-kadang menjadi acuan, kita nih sama-sama angkatan kok kayaknya kayak Kak Ratna tuh lebih bagus banget gitu kan. Nah, sedangkan kita ini biasa aja. Jadi kita pengennya tuh mantapkan lagi ya, seperti itu. Ya, alhamdulillah sih sekarang kalau saingan tidak merasa ada saingan sih, lebih kepada pengen niru gitu, maksudnya bukan jiplak ya, tapi kayak kayaknya nih lebihnya di sini nih kakak yang ini, atau kakak yang ini punya lebih di sini, jadi pengen gimana ya cara bisa kayak gitu. Contohnya kayak Kak Vera gitu, bisa enjoy banget kalau ada narsum yang pinter-pinter, kayak gimana ya caranya supaya bisa kayak gitu, kayak lebih pede, terus bisa punya banyak kosakata, jadi terpacu kayak lebih banyak baca, terus dapat saran juga misalnya dari penyiar-penyiar lainnya harus kayak gimana, jadi pengen ngejar gitu. Universal itu Kak Eri, terus itu secara global. Nah, saya suruh punya, tapi kalau untuk lapangan minta ini tuh, nah mungkin enaknya itu memang Azrul ya, Taufik. Topik tuh nyaman tuh, enak ya ada. Dia tuh emang bahasanya emang lain. Nah tapi mau ikut. Nah kalau Azrul lu, iya ya ada. Tapi bergerak gak bang? Iya bergerak. Tapi kadang gak late. Azrul. Terus banyak sih. Dari segi apa nih? Kalau misalnya dari segi ilmu, kayak Kak Ratna sama Bang Hasbi itu Masya Allah kayak benar-benar preparation sebelum siarannya tuh kayaknya dia benar-benar kelihatan gitu ilmunya.
Terus kalau misalnya dari public speaking gitu, terinspirasi pertama kali sih jujur dari Kak siapa? Direktur kita pastinya. Udah gitu. Bu Direktur, karena waktu jadi operator benar-benar sangat-sangat mengobservasi beliau. Bahkan pas awal jadi penyiar sempat dibilang mirip gitu. Nah itu kan berarti terinspirasi tuh kalau dari public speaking gitu. Cara-cara beliau berucap gitu lah pokoknya. Terus sama Kak Vera juga waktu itu di SK bisa jadi lihat gimana sih penyiar yang punya wawasan luas gitu. Kalau dari segi apa ya, dari segi karakter mungkin ya sukanya ke Indah sih. Gitu. Yang paling nyebelin boleh nggak sih? Kalau nyebelin enak dipilih. Ada operator yang rese banget. Yang paling nyebelin tuh operator. Satu orang operator. Jadi kalau lagi siaran sampai dilihatnya begini, sambil digoyang-goyangnya, nah itulah tuh. Yang paling nyebelin, bukan benci ya, tapi nyebelin. Karena memang kayak mungkin anaknya masa kecil kurang bahagia gitu ya. Pernah seketika waktu siaran pas lagi bener-bener serius tiba-tiba muncul dan mukanya jadi ketawa sendiri gitu sih. Harus nurunin mic lagi untuk kita ketawa sih, habis itu hilang. Kadang-kadang sendal saya tuh suka hilang, kunci motor saya suka hilang, itu dikerjain tuh. Biasa kadang-kadang sendal saya udah nyangkut di atas pintu, nyangkut di tiang, atau sandal saya udah hilang sebab pokoknya sering banget nampun-nampuin barang. Ini kayak anak kecil. Dan ini adalah operator kesayangan mungkin ya di Mujahidin FM karena paling banyak kerjanya, paling juga mungkin durasi kerjanya juga udah lama ya, 6 tahunan juga. Lebih tua daripada saya kerja di sini. Itu jatuh kepada Ahi Taufik. Ya, itu namanya Bang Topik. Menggali keburukan. Jawabannya enggak, tapi cinta. Ya beda lah ya, sayang sama cinta ya. Nggak tahu sih bedanya apa, tapi kayaknya lebih, kalau cinta itu kayaknya lebih mendalam daripada sayang. Ya enggak sih? Soalnya kalau misalnya kita sama kawan tuh kan biasanya kita panggil kawan sayang gitu, biasa ya. Kalau cewek ya, kalau cowok jangan ya, mohon maaf nih. Ya kayak biasa, tapi kalau udah cinta itu kayaknya udah lebih mendalam sih menurut saya. Tolong yang di belakang jangan tertawa ya. Jangan tertawa. Jujur karena sayang tuh sebenarnya pengen sekali punya track record kayak lumayan lama gitu di sini gitu. Tapi kan itu semua kan bisa tercapai kalau Nimasnya juga ikut berkembang. Nggak mungkin dong radionya doang berkembang tapi masih nggak berkembang gitu. Jadi berkembang. grow up maksudnya kualitas dirinya juga harus berkembang gitu. Nggak mungkin cuman stagnan di situ-situ aja dengan kemampuan yang gitu-gitu aja gitu. Kan kasihan radionya mempertahankan orang yang gitu-gitu aja gitu. Jadi kalau misalnya mau lama gitu, harapannya sih bisa menambah kualitas diri gitu, supaya kualitasnya juga nular ke radio. Nggak sih, radio yang menularkan ke saya sepertinya. Yang dibutuhkan sama kita sebagai penyiar pembaharuan alat ya. Mungkin ada tambahan alat-alat yang sudah cukup lawas bisa diganti. Ada yang mau beriklan boleh banget ya, karena kita butuh. Kita di sini bekerja sambil berdakwah ya. Jadi kalau bekerja ada hak dan kewajiban. Jadi yang perlu dipersiapkan atau diberikan kepada dari radio untuk kru, tentunya haknya kru harus ditunaikan dengan baik, itu yang jelas. Mulai dari hak secara secara ya bisa dikatakan hak upahnya, kemudian alhamdulillah fasilitas sudah ada gitu ya. Kemudian juga hak-hak yang lainnya juga perlu ditunaikan. Nah, yang kedua saya rasa itu sih untuk apa yang bisa diberikan dari radio ke kru. Pertama, kesejahteraan pastinya. Soalnya kan kita juga banyak habis waktu pasti di sini. Yang kedua, pelatihan mungkin supaya bisa tambah pintar. Bisa diberikan radio ke kru juga
salah satunya juga bentuk pembinaan secara spiritual yang lebih baik lagi. Karena kita sering menyampaikan kebaikan kepada orang lain, kadangkala kita di sini yang tidak diisi, atau dalam artian kita kurang dari hal sisi spiritual kita. Jadi mudah-mudahan kedepannya dari radio bisa memberikan fasilitas itu. MJFM Award yang kayak kemarin. Sekarang sih sepertinya belum. Pantas. Enggak sih. Karena kayak masih sadar gitu, banyak harus yang lebih diimprove gitu. Kayak kualitas siaran masih kurang sih. Tapi siapa yang terbaik mungkin akan saya nobatkan kepada dua Uhti solehah tadi. Ada Uhti Eri dan juga Uhti Ret. Ini jadi penyiar terbaik dari segi penyiarannya ya, maksudnya ya. Kalau Imas tuh suka mengcompare gitu. Misalnya lihat si ini siaran gitu, kok enggak kayak Imas ya gitu. Jadi memang beberapa kali untuk menanggulangi itu biasanya Imas sering dengar siaran sendiri ulang gitu. Bukan narsis, tapi kayak ngedengar kayak kok beda ya sama kakak ini, kok rapi ya, kok siaran dengar suara sendiri tuh kayak enggak rapi gitu. Jadi tuh kayak masih jauh lah kayak. Sebenarnya enggak sih, kalau menurut saya sendiri belum ya. Tapi ya kembali ke penilaian orang, karena Mujahidin FM Award kan itu banyak sudut yang dinilai. Jadi ada sebagian yang kurang, mungkin ada yang lebih. Itu mungkin jadi penilaian. Jadi ya bagi saya sih kurang, tapi kalau bagi yang lain mungkin kalau itu layak ya itu bisa jadi betul gitu. Harapannya tidak banyak ya. Harapannya intinya harus tetap stay ada terus di udara ya. Tetap menyiar terus, terutama kita punya tugas tambahan selain menyampaikan informasi, tapi kita ada tugas tambahan berdakwah sebagaimana tagline kita radio dakwah gitu. Jadi harapannya bisa terus bertahan sih sampai kapan ke depannya. Semoga segala macam permasalahan yang ada, apapun itu bisa segera diselesaikan, jangan sampai keluar dan bisa tetap stay sih, itu aja sih harapannya. Untuk kedepannya saling kompak ya, jadi marketing semuanya bismillah kuatkan, karena dunia radio tuh tentunya ada di balik layar tim marketing. Jadi tetap semangat buat kita semuanya yang lagi menggenjot marketing. Nah jadi tetap semangat buat kita semuanya lah, agar radionya tetap maju, tetap mengudara jaya-jaya selalu. Harapannya sih banyak sih. Untuk saat ini apa namanya kan mungkin dari keluhan dari manajemen, keluhan dari penyiar, keluhan semua lah terkait pemancar kurang bagus saat ini ya. Nah perlu kedepannya diperbaiki seperti normal kayak dulu lagi. Terus alat-alat yang ada di studio, nah itu memang harus diganti gitu kan. Nah diharapkan kedepannya bisa kita ganti dan enak digunakan semestinya, termasuklah mikrofon, termasuklah penam headset dan mixer dan komputer yang baru lah. Nah itu harapan kedepannya. Dan juga tim kru kompak, kalau ada selisih sampaikan terus biar enak, jadi tidak ada singgung sana singgung sini di radio dakwah ini. Nah itu. Dah cukup.